sampaikan mengenai bulan Ramadan ini ya. Yang pertama adalah kewajiban puasanya, dan yang kedua kesunahan-kesunahannya di bulan Ramadan. Jadi kewajiban puasa, hal yang membatalkan puasa, kemudian yang ketiga kesunahan-kesunahan selama bulan Ramadan, selama bulan puasa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita awali kajian kita dengan kita membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi yang pertama nih kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwasanya puasa Ramadan itu adalah merupakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulunya Nabi itu puasanya enggak berturut-turut seperti itu. Kabarnya dulu puasa itu diwajibkan sebulan 3 hari. Tiap datang sebulan kewajiban puasa 3 hari, gitu ya. Nah kemudian termasuk juga hari Arafah dulunya wajib. Termasuk juga hari Asyura tanggal 10 tuh dulunya juga wajib. Ketika datang kemudian kewajiban puasa Ramadan, Allah jadikan puasa-puasa yang lain semuanya sunnah. Yang wajib hanya sisa Ramadannya aja. Allah perintahkan pada tahun kedua. Dan teman-teman saya sekalian, ketika datang perintah puasa Ramadan pada kali pertama, ini biar teman-teman bisa punya bayangan ya betapa beratnya puasa pada masa tersebut. Itu sedikit sekalian saya muliakan. Ketika datang perintah pertama puasa bulan Ramadan terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun itulah terjadi pula perang Badar pada bulan Ramadan. Jadi kebayang sahabat-sahabat itu berpuasa sambil latihan perang, sambil berangkat perang. Ada yang pada hari tanggal 17 sambil perang, itu puasanya. Pertama kali diwajibkan puasa Ramadan, mereka melaksanakan puasa tersebut dengan atau bersama dengan kesibukan berperang. Ya Allah, saya pernah puasa lagi barengan umroh. Itu aja rasanya luar biasa ya. Teman-teman sekalian, tentu tidak sama puasa dalam keadaan kita nganggur dengan puasa dalam keadaan kita harus bekerja. Lebih berat puasa dalam keadaan bekerja. Dan itu yang awal kali terjadi puasa Ramadan tuh pada masa-masa peperangan Badar. Kemudian yang kedua, awal kali diwajibkannya puasa Ramadan itu bulan Ramadannya jatuhnya lagi musim panas. Dan teman-teman sekalian, saya kasih tahu, bulan Ramadan kalau lagi musim panas di negeri Timur Tengah, itu panasnya sampai mencapai 50 derajat Celcius. Bayang ya, 50 derajat Celcius. Kita tuh yang kegerahan sampai kipas-kipas tuh paling 36, 37 gitu. Jarang banget di Indonesia nih sampai 40 derajat Celcius itu jarang banget. Nah di Timur Tengah itu kalau lagi panas-panasnya teman-teman sekalian, itu sampai dengan 50 derajat Celcius. Dan masa tersebut belum ada AC,
belum ada kipas angin, bahkan ya belum bisa berendam. Bisa sih berendamnya di sungai, gitu ya. Airnya juga panas kalau lagi musim panas, serba repot kan. Dan yang susahnya lagi adalah bahwa kalau lagi musim panas itu mataharinya tenggelam terlambat, siangnya jadi lebih panjang, terbitnya cepat, tenggelamnya lama. Jadi kebayangkan, mana siangnya panjang, mana musim panas pula. La ilaha illallah. Pada saat itulah Ramadan pertama kali datang. Makanya sampai disebutnya dengan kata-kata Ramadan. Nabi menamakannya dengan nama bulan Ramadan dari kata-kata rombo. Rombo itu adalah padang pasir, pasir panas. Pasir panas di gurun pasir itu namanya rombo. Itu pasir panas yang dapat membakar. Teman-teman sekalian, di padang pasir panas tuh kalau lagi musim panas, kalau kita mau masak telur nggak usah susah-susah, masukin aja ke dalam, tumpukin sama pasir-pasir, mateng telurnya, beneran ini. Jadi kalau orang mau bakar-bakar apa-apa, masukin aja. Pada saat tersebut yang kayak gitulah kemudian datang puasa Ramadan yang pertama kalinya. Untuk bisa kita ngelihat Ramadan di negeri kita nih nggak seberapa. Alhamdulillah, lagi panas-panasnya biasa-biasa aja, dingin-dinginnya biasa-biasa aja, kan begitu ya. Terus azannya standar aja, jam-jam 6 aja azan maghribnya kira-kiranya, kan begitu ya. Jadi sekalian saya muliakan, di beberapa negara-negara yang lain ada loh yang azan maghribnya jam 12. Habis itu kemudian datang subuhnya jam 3 pagi. Sepanjang hari siang semua. Saya pergi ke Australia pas lagi musim panas. Itu teman-teman sekalian saya muliakan, saya ngeliatin masih terang kayak gini nih. Saya lihat jam 10 malam. Jam 10 PM. Jadi jam 10-nya masih kayak gini nih. Belum apa-apa gitu. Belum ada tanda-tanda matahari mau tenggelam. Ya Allah, ini kalau puasa pas lagi musim kayak begitu, luar biasa beratnya ya. Maka alhamdulillah, nikmat karunia dari Allah SWT. Allah jadikan bulan Ramadan di negeri kita ini standar waktunya sama, cuacanya juga sama-sama aja, gitu kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Kemudian ketika kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan, ada kewajiban-kewajibannya. Kalau bicara tentang kewajibannya cuma 2, niat sama imsak. Niat sama mencegah diri dari makan, dari minum, dari berhubungan intim, dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Itu aja sih kalau bicara kewajibannya. Niatnya harus malam menurut pendapat Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Dan niatnya harus setiap malam menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi setiap malam tuh kita niat. Nggak bisa mencukupi niat sekali untuk 1 bulan menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat dari Imam Malik bin Anas yang mengatakan bahwasanya diperkenankan niat di malam pertama untuk sepanjang bulan. Jadi buat 1 bulan kita udah niat malam pertama tuh udah cukup gitu. Kita kerjain aja, kita kerjain. Seenggaknya kalau ada hari-hari kita yang terlupa dari niat, seenggaknya puasa kita pada hari tersebut sah menurut pendapat Imam Malik. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, awal malam Ramadan kita niat nawaitu shom hadzal syahr. Gitu. Nawaitu shom hadzal syahr. Saya berniat puasain sepanjang bulan Ramadan. Ya tentu saja kalau ada halangan seperti datang bulan dan lain sebagainya, itu memang halangan dari Allah SWT. Tapi bahwa kita sudah berniat untuk berpuasa sepanjang bulan dari sejak awal datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian teman-teman sekalian yang saya muliakan, niatnya itu harus dimalamin. Dan maksudnya dimalamkan adalah bahwa kita niat puasanya dari sejak maghrib, itu udah masuk waktu malam, sampai dengan
sebelum subuh. Ya, kalau udah datang adzan subuh, nah itu berarti udah habis waktunya niat. Berarti kalau kita nggak ada niat sama sekali sepanjang malam, nah itu puasa kita nggak sah untuk hari tersebut menurut pendapat Imam Syafi'i sekali lagi. Dan sah puasa kita jika kita niat walaupun pagi hari menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa diperkenankan niat sebelum zuhur. Jadi kalau ada orang yang, "Mah, tadi malam saya lupa niat, mah, nggak keingetan sama sekali kalau hari ini harus puasa." Ya udah pagi-pagi niat aja, sekurangnya puasanya sah menurut pendapat Imam Abu Hanifah dengan syarat belum makan nasi goreng, belum makan nasi uduk, sisa sahur. Nggak ada ya orang sahur nasi uduk kayak dia. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, itu untuk urusan niatnya. Kemudian yang kedua, imsak, menahan diri, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan intim bagi suami istri dari sejak subuh sampai ke maghrib, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mengerjakan hal-hal tersebut. Dan akan menjadi semakin sempurna puasa kita ketika kita tidak hanya mencegah masuknya makanan dan minuman ke dalam perut kita, akan tetapi mencegah seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena sedikit sekalian, semua amal ibadah jika dilipat gandakan karena kemuliaan satu waktu, maka dosa pun jika dikerjakan di waktu tersebut akan berlipat ganda pula. Dan di bulan Ramadan semua pahala kan berlipat ganda. Jadi katanya para ulama, dosa juga hati-hati berlipat ganda juga. Serem bener nih kita. Maka mudah-mudahan kita berpuasa dan kita bisa mencegah mata kita dari melihat pemandangan haram. Kita juga bisa mencegah telinga kita dari mendengar sesuatu yang diharamkan. Kita juga bisa mencegah tangan kaki kita dari bergerak pada sesuatu yang tidak diperkenankan Allah. Kita juga bisa mencegah terutamanya yang paling banyak bikin pahala puasa kita batal, yaitu untuk urusan lisan kita, mulut kita. Hati-hati. Makanya teman-teman sekalian, saya sih setuju nih sama apa yang dikerjakan orang Indonesia, ya, bahwa kalau datang bulan Ramadan penutupan pengajian tutup. Kok malah amalan ibadah berlipat ganda, pengajian malah tutup? Ya, karena dengan cara seperti itu kita jadi nggak banyak ketemu orang. Sebab kalau kita ketemu orang, suka kadang-kadang nggak bisa jagain lisan. Benar apa enggak? Nah itu, jangan sampai puasa kita batal hanya karena ucapan-ucapan yang keluar dari lisan-lisan kita. Selain daripada itu, orang-orang yang memang kita harus berbicara bersama dengan mereka di dalam rumah, waktunya untuk kita benar-benar menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai ada kebohongan terucap dari lisan kita, batal pahala puasa kita. Jangan ada ghibah, ngomongin orang lain di rumah-rumah kita, bersama dengan suami kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan saudara-saudari kita di dalam rumah kita, yang akhirnya bisa bikin batal habis pahala puasa kita. Bahkan dengan orang tua kita sekalipun. Ingat-ingat ceritanya Nabi besar Muhammad ketika Nabi suatu saat memerintahkan orang Madinah buat berpuasa, dan Nabi Muhammad bilang, jangan ada yang buka kecuali dengan izinku. Di saat waktunya maghrib, sahabat-sahabat pada ngantri izin buka puasa pada Nabi Muhammad SAW. Nabi berdiri di pintu rumah beliau, orang-orang bergiliran, gitu ya, bergiliran ngantri gitu, izin buka puasa sama Nabi Muhammad SAW. Rasul naftur, bolehkah kami berbuka? Silakan. Rasul, saya dan keluarga boleh buka? Silakan. Rasulullah, kau izinkan kami berbuka? Iya. Ya Rasulullah, semua dikasih izin kecuali 2 orang perempuan. Ada 1 orang perempuan dia izin, ya Rasulullah naftur, Nabi diam aja. Ya Rasulullah, bolehkah saya buka? Nabi diam aja. Rasulullah, bolehkah saya dan keluarga berbuka? Nabi diam aja, dia pun malu minggir. Laki-laki lain ada, perempuan lain semuanya juga dikasih izin. Hanya ada 2 orang perempuan bersama dengan banyaknya jumlah perempuan yang juga mohon izin. Hanya ada 2 orang aja yang tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad untuk berbuka. Nabi masuk kembali ke dalam rumah. 2 orang perempuan tersebut, orang-orang laki mulai mau pergi sholat maghrib. Nah itu dia satu-satunya orang yang belum buka nih. Tapi mau ngomongnya malu gitu. Sampai Nabi selesai sholat maghrib, Nabi masuk lagi ke dalam rumah.
Dia malu mau ngomong sama Nabi. Ada orang alhamdulillah mau masuk ke rumah Nabi, jadi dia bilang, tolong dong bilangin sama Nabi, kita mau buka puasa nih, tapi Nabi diem aja gitu waktu kita tanyain. Tolong tanyain lagi sama Nabi. Laki-laki tersebut masuk dalam rumah, kemudian bilang, ya Rasulullah, inna imra'atani tahtal bab tasta'dinani laka an taftura. Wahai Rasul, ada 2 orang perempuan di depan pintu sana meminta izin padamu untuk berbuka. Adakah kau izinkan mereka berdua berbuka? Nabi kemudian menjawab, hatil wi'a. Kata Nabi, tolong datangkan ember, tolong datengin baskom. Heran dia, tapi perintah Nabi kan, murhuma an tatagaya fi hadzal wi'a. Kata Nabi, suruh 2 orang perempuan tersebut muntah di tempat ini. Minta izinnya buat makan, masukin makanan ke dalam mulut. Ini malahan disuruhnya ngeluarin makanan dari dalam perut. Dia kemudian kerjain perintah Nabi. Nih, kata Nabi, disuruh muntah. Ya gimana gitu muntah? Kita kan seharian puasa, nggak ada makanan apa-apa dalam perut kami. Dia bilang, saya juga heran, tapi yang saya tahu, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Tidaklah Nabi mengucapkan satu patah kata kecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo muntah. Yang satu menunduk, kemudian keluarlah, dia muntahkan dirinya, kemudian keluarlah dari dalam perutnya seolah-olah dia habis makan bangkai yang sangat busuk sekali. Nanah, darah, ada potongan-potongan daging yang sangat busuk. Saudara sekalian, sampai hampir setengah tempat. Kemudian yang satu lagi muntah juga, sama juga keluar yang seperti itu. Keheranan 2 orang perempuan tersebut, laki-laki itu juga heran. Dia kemudian bawa masuk tuh tempat itu ya, dengan tangan kirinya, tangan kanannya tutupin hidung dari busuknya apa yang ada dalam tempat itu. Dia bilang, ya Rasulullah, ini perempuan ini nih, saya suruh muntah keluar kayak beginian nih Rasul. Gimana ceritanya? Nabi berkata, innahuma samata ma halallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima. Kata Nabi, 2 orang perempuan tersebut berpuasa, nggak mau sesuatu yang halal bagi mereka. Kita kalau puasa nggak mau makan nasi uduk, halal apa haram? Halal sebenarnya. Kita kalau lagi puasa nggak mau minum kopi, halal sebenarnya. Teman-teman sekalian, katanya Nabi, 2 orang perempuan ini puasa, nggak mau makan yang halal bagi mereka. Wa aftarata bima yahrumullah alaihima, namun mereka batalin puasanya justru dengan memakan sesuatu yang haram bagi mereka, makan bangkai. Kenapa bisa begitu wahai Rasulullah? Jalasat ihdahuma indal ukhra faghtabata. Yang satu ketemu sama yang lain, kemudian jadilah mereka membicarakan aib orang lain. Ama tasma' qaula Allah Ta'ala, tidakkah kamu dengar firman Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian membicarakan aib orang lain, itu sama seperti memakan bangkai daging saudara kalian sendiri. Ya Allah, ya Allah, serem teman-teman sekalian. Dan betapa sulitnya ya kita punya lisan nih buat kita jagain, buat nggak ngomongin orang. Bener nggak? Sulit nggak? Oh, setengah mati. Hanya hamba-hamba Allah yang benar-benar terjaga. Hanya hamba Allah yang benar-benar terjaga. Dan sepertinya kita belum termasuk di antaranya. Makanya bulan Ramadan benar-benar sarana kita untuk jaga lisan. Sampai-sampai dalam doanya para ulama kita kalau bulan puasa tuh, sebelum bulan puasa, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban balighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa ghanni'na bil qalil minat ta'am wal manam wal kalam. Gitu katanya para ulama gitu. Ya Allah, berkahi Rajab, berkahi Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkan kami buat puasa, mudahkan kami buat tarawih, mudahkan kami untuk banyak baca Al-Quran. Ya Allah, bantu kami untuk menyedikitkan apa aja? Makan, menyedikitkan tidur, sama menyedikitkan bicara. Dan ini nih paling sulit rasanya untuk kita jaga, menyedikitkan makanan. Namanya bulan Ramadan, emang waktu makannya jadi pendek kan.
Kemudian menyedikitkan tidur seharusnya sih juga memang bisa ya kita lakukan, karena itu kan memang waktu malamnya juga jadi pendek. Kita udah akan bangun pastinya buat mempersiapkan sahur kan gitu. Jadi waktunya memang jadi pendek. Asal jangan waktu siangnya jadi gantiin tidurnya aja gitu kan. Tapi sebenarnya memang waktu tidurnya tuh memang seharusnya menjadi lebih pendek. Tinggal yang ketiga nih, sedikit bicara. Ini kalau nggak kita sendiri yang kontrol, nggak ada sarananya. Maksudnya yang sedikitin makan, udah dikasih sarananya sama Allah dengan puasa, menyedikitkan tidur, udah dikasih sarananya sama Allah dengan tarawih dan sahur. Yang menyedikitkan bicara, nggak dikasih sama Allah sarananya, kecuali penjagaan diri kita masing-masing. Penjagaan diri kita, kontrol diri kita masing-masing. Saya ingat sampai pernah Habib Umar bin Hafid bikin puasa bicara. Bukan lagi bulan puasa, lagi hari-hari biasa. Ini udah sangat berbahaya lisan, sampai beliau bikin puasa bicara. Orang gak boleh ada yang ngomong. Anak Darul Mustafa, anak Darul Zahra gak boleh ngomong, kecuali untuk urusan yang darurat yang harus ngomong baru dia ngomong. Selebihnya gak ada, semuanya diem. Diem aja gitu ya. Berapa lama? Pokoknya sampai seminggu atau berapa minggu gitu waktu itu. Sepi emang. Enak. Senang gitu ya, tenang. Emang ternyata lisan nih penjagaannya paling susah teman-teman sekalian. Gimana, setuju? Mau bikin kayak gitu? Buat diri sendiri ya tentu saja. Kita gak mungkin ngajakin orang buat puasa ngomong ya. Aduh ya Allah, khair insyaallah, mudah-mudahan Allah bisa jaga lisan-lisan kita seperti mana Dia telah menjaga lisan-lisan para kekasih ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Pastikan kita kalau bicara nggak ada bohongnya, ada manfaatnya, nggak ada yang terluka, tersakiti karena ucapan kita. 3 itu aja minimal. 3 itu aja minimal. Nggak ada bohongnya, ada manfaatnya, dan enggak menyakiti orang lain. Karena ghibah tuh nyakitin orang apa enggak? Nyakitin tentu saja ya. Nah itu teman-teman sekalian saya muliakan, puasanya kita jagain dari mulai habis subuh sampai ke maghrib, dari semua hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita, terutamanya apa yang keluar dari lisan-lisan kita ini. Itu kewajibannya. Kalau kita kemudian bicara tentang apa yang bikin batal puasa, batalnya puasa tentu saja kita bicara secara fikih ya. Batal puasa kalau secara pahala tadi yang udah saya sampaikan, dari ribah, namimah, bohong, kemudian sumpah palsu kata Nabi, marah-marah yang gak jelas, itu juga bisa bikin batal pahala puasa ya. Ibu-ibu nih terutama nih, bangunin anak buat sekolah. Biasa nih ustazah, kalau udah pagi-pagi terjadi gencatan senjata, terjadi peperangan antara, nggak tahu nih antara apa sama apa nih ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa jaga lisan. Nah kalau membatalkan puasa secara fikihnya, secara asli puasanya memang jadi wajib diqadha ya. Saudara sekalian saya muliakan, meskipun itu yang saya sebutkan tadi, ngomongin orang, kemudian bohong, itu juga membatalkan puasanya. Dat puasanya menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sehingga harus diqadha. Saya tuh kalau baca hilafiyahnya ulama ya Allah, benar-benar ikhtilafu ummati rahmah. Sebab kalau mesti ikut pendapat Imam Abu Hanifah, nih puasa kita kayaknya kagak ada yang sah. Kalau kemudian bohong batalin puasa, ngomongin orang batalin puasa, harus diqadha lagi. Pas lagi diqadha lagi, ada ngomongin orang juga. Nggak kelar-kelar, yang ada sepanjang tahun gitu puasa terus-terusan kali. Ya Allah, ya Allah. Nah kemudian kalau menurut Imam Syafi'i batal pahala puasa. Walaupun kalau dipikir-pikir, ngapain kita puasa kagak ada pahalanya ya? Kan begitu. Masuk dalam hadisnya Nabi, kam min saim laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa enggak dapat pahala apa-apa dari puasanya melainkan hanya menahan lapar dan haus belakang. Dan sedikit sekalian saya muliakan, kemudian yang membatalkan secara zatnya puasanya
wajib diqadain, tentunya adalah masuknya sesuatu dengan sengaja, ke lobang-lobang yang terbuka atau yang dibuka. Lobang-lobang yang terbuka atau yang dibuka. Lobang-lobang yang terbuka, perhatikan saya, lobang-lobang yang terbuka adalah lobang mulut, lobang hidung, lobang telinga, kemudian lobang depan belakang dari badan kita, ya, farji, kubur dan dubur. Itu teman-teman sekalian. Selebihnya yang lain bukan merupakan lobang terbuka. Sama ada tambahan lagi, mohon maaf, lubang tempat keluarnya air susu bagi ibu yang menyusui. Ya, itu namanya ihlil. Bagi ibu yang menyusui saja. Kalau ibu lagi nggak menyusui, nggak ada ihlilnya. Artinya bahwa kalau kemudian ada orang-orang yang lagi bulan puasa memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari lubang-lubang tersebut, maka batallah puasanya. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau ada orang lagi puasa kemudian pakai obat tetes hidung, puasanya batal. Ada orang lagi puasa pakai obat tetes telinga, puasanya batal. Ada orang yang lagi puasa kemudian makan, itu sudah jelas ya, batal. Kalau kemudian ada orang lagi puasa masukin obat dari bawah ya, baik itu dari dubur ataupun kubur, itu juga batal. Atau ada ibu menyusui memasukkan obat gitu kan, kayak ibu lagi mau menyapih anaknya kan suka taruh-taruhin ya, suka taruh-taruhin obat atau apa ke daerah ihlilnya tersebut. Nah itu juga bisa bikin batal puasanya, sebab itu lubangnya adalah lubang yang terbuka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maksud saya kalau lagi dalam keadaan puasa ya, kalau lagi dalam keadaan puasa, kalau dia emang nggak puasa sekalian, emang juga nggak masalah buat dia, karena orang lagi menyusui kan memang boleh juga untuk nggak puasa kalau memang dia tidak kuat atau bayinya yang nggak kuat. Baik teman-teman sekalian, bagaimana dengan orang lagi puasa netesin obat tetes mata, puasanya nggak batal? Kenapa? Karena bukan lubang yang terbuka. Termasuk juga orang yang lagi puasa pakai minyak kayu putih. Kan itu kan pakai minyak kayu putihnya di luar, tapi kan angetnya sampai ke dalam, hangatnya sampai ke hati. Ya, nah itu teman-teman sekalian nggak batal puasanya karena dianggap lubangnya bukan lubang-lubang yang terbuka secara kasat mata. Ustazah itu lubangnya juga terbuka ya, tapi tidak secara kasat mata. Itu aja tadi yang saya sebutkan merupakan lubang-lubang yang terbuka secara kasat mata. Saudara sekalian saya muliakan, atau lubang yang dibuka. Ya, tadi saya bilang kan, memasukkan sesuatu lewat lubang-lubang yang terbuka atau lewat lubang yang dibuka. Jadi sebenarnya tertutup tapi dibuka. Maksudnya apaan? Orang yang infus. Orang yang infus atau orang yang masukin obat lewat suntik yang mencari nadi. Nah, suntik ini ada dua jenis ya. Ada yang nyari nadi, ada yang lewat dengan jalan meresapnya obat. Kalau yang suntik yang pakai nyari nadi, itu berarti lubangnya lubang yang dibuka. Akan tetapi kalau yang suntiknya begitu aja, yang biasanya di lengan atau di, mohon maaf, di paha, kan begitu ya. Nah kalau yang kayak begitu tuh suntiknya nggak pakai nyari nadi. Yang kayak begitu berarti secara meresapnya obat aja, gitu kan? Itu kebanyakan ulama mengatakan nggak batal. Nggak batal. Jelaskah? Jelas ya? Ya itu tadi. Masukin obatnya mau insulin kah itu? Insulin obatnya biasanya lewat perut atau lewat paha ya. Nah itu kan nggak pakai nyari nadi, jadi nggak jadi masalah, nggak batal. Yang batal itu infus, pasti batalnya tuh infus. Apalagi emang infus itu kan mengenyangkan ya. Iya, karena memasukkannya biasanya vitamin-vitamin, sehingga memang berasa kenyang, berasa segar gitu. Sehingga itu memang membatalkan infusan atau obat-obat yang dimasukkan lewat nadi.
Bahkan andai dikeluarkan lagi sekalipun, masuknya sesuatunya ke dalam lubangnya itu loh yang bikin batal. Bagi orang yang mau ngambil darah pada hari bulan puasa, mau ngambil darah pada saat bulan puasa, itu kalau masuknya lewat nadi batal puasanya menurut pendapat para imam-imam kita ya. Tapi kalau misalnya ngambil darahnya di ujung jari, nah itu kan tidak ada urat di situ ya, maksudnya nggak ada aliran darah. Dia hanya kayak orang mau ambil darah buat ngecek gula tuh, ngecek darah tinggi, ngecek kolesterol, itu nggak batal gitu. Tapi kalau ngambil darahnya itu yang pergi ke laboratorium untuk pemeriksaan juga, tapi kalau perginya ke laboratorium yang pakai diambil serius ya, ngambil dari ya, kalau yang itu kan kurang serius tuh, sedikit doang darahnya yang diambil. Kalau ini kan kayak serius bener kan, ngambilnya dari nadi gitu, itu yang batal. Jadi bikin kita tahu mana-mana yang perlu kita lakukan di waktu malam, atau kalau memang nggak jadi masalah kita bisa tetap mengerjakannya pada waktu siang, gitu ya. Jadi kayak orang mau suntik insulin siang nggak apa-apa, kan gitu. Tapi kalau mau infus dan dia memang lagi puasa, pilihlah di waktu malam. Jelas ya? Baik, teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, untuk selebihnya yang lain-lain tidak ada yang merupakan lubang-lubang yang terbuka. Hal membatalkan puasa yang lain adalah bersengaja muntah. Maksudnya bersengaja di situ adalah memuntah-muntahkan diri, melakukan sesuatu hal yang kemudian menjadikan makanan naik kembali dan keluar. Contohnya sikat gigi. Itu kan rasa nyodok-nyodoknya itu kan kadang-kadang bikin mual ya. Melakukan gerakan-gerakan yang seperti itu akhirnya bikin mual dan kemudian muntah, itu batal puasanya, walaupun nggak ada sesuatu yang tertelan kembali. Atau misalnya lagi bulan puasa, lagi tengah-tengahan hari, siang-siangan dia nguap nggak pakai ditutup. Dari kejauhan ada lalat yang merasa seperti ada sebuah tarikan kuat, ya, ada angin yang sangat kuat narik dia nih, sampai kemudian kesini kita langsung batuk kan, nyangkut di sini ternyata. Kalau dibatukin langsung keluar sih nggak apa-apa, udah nyangkut, dia sudah masuk ke dalam. Akhirnya pas lagi kita korek-korek gitu kan, kita begituin, kita batuk-batukin, keluar makanan di dalam. Nah itu membatalkan puasa kita. Kalau udah batal berarti boleh minum dong? Nggak boleh, nggak boleh. Semua yang tadi saya sampaikan tadi ya, kalau kemudian batalin puasa bukan artinya kemudian ya udah puasa udah batal, ini udah minum aja ini aja. Nggak boleh teman-teman sekalian. Kalau sedang berada di bulan Ramadan, lihurmatil waqt, untuk memuliakan waktunya puasa, untuk memuliakan waktunya puasa. Kemudian hal membatalkan puasa yang lainnya adalah datangnya haid ataupun nifas. Ketika seorang lagi puasa, walaupun sisa 10 menit, ini nyesek nih ya kalau kayak gini. Boleh nggak sih Ustazah, nggak usah kita periksa, Tar aja periksanya habis selesai maghrib. Habis selesai maghrib, selesai buka ya, selesai buka mau sholat maghrib baru kita periksa gitu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Ya boleh-boleh aja, tapi puasanya emang udah batal ya. Kalau ternyata memang yang keluar adalah haid, gitu teman-teman sekalian. Dan kalau akhirnya puasa juga seperti itu. Kalau akhirnya puasa kayak gini nih ya, awalnya puasa kan walaupun datang dalam 10 menit sebelum maghrib udah bikin batal puasa. Demikian pula dengan akhirnya puasa juga kayak gitu. Jadi kayak gini, kalau kita malam hari ini, besok mungkin suci mungkin enggak, kan suka kayak gitu kan. Nih hari ini udah nggak keluar, besok nggak tahu suci nggak tahu enggak gitu. Kalau memang keluar lagi ya berarti belum suci, kalau emang nggak keluar lagi berarti udah suci gitu. Nah ini teman-teman sekalian, apa yang harus dilakukan? Niat aja dulu dari malam, niat aja dulu, nawaitu soma qadin, gitu kan. Dan ada ibarat syahr Ramadan hadis sana fadlullahi taala. Kemudian sahur aja. Nah kemudian subuh itu, kalaupun dia belum mandi, gitu ya, itu udah sah puasanya, walaupun nggak sah sholatnya. Jadi jika kemudian ada orang nih malam-malam
kayaknya udah suci sih, tapi nggak tahu, masih mau lihat besok. Nggak bangun sahur, nggak bangun subuh, tapi dia udah niat. Nah itu sumakotin udah nih. Dia nggak bangun sahur, nggak bangun subuh juga, bangun-bangun kan emang beliau belum mandi suci kan. Bangun-bangun lihat udah jam 7. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian periksa, kayaknya beneran suci nih. Dia mandi, gitu ya. Dia mandi, kemudian dia qadha salat subuhnya karena udah habis waktunya. Saudaraku sekalian, dia melanjutkan puasanya dengan syarat tentu saja belum makan apa-apa. Dia lanjutkan puasanya sampai dengan maghrib. Nah ini puasanya sudah terhitung. Puasanya sudah terhitung. Kalau kemudian begitu bangun jam 7, lapar banget, dia periksa-periksa, enak nih ada makanan sisa-sisa sahur. Kemudian dia makan. Begitu kamar mandi, kok kayaknya saya udah suci ya, udah deh saya suci aja. Saudaraku sekalian, dia dosa. Dia dosa. Seharusnya dia nggak boleh makan sampai dia periksa apakah dia sudah suci atau enggak. Kalau emang dilihat, oh ternyata masih ada yang keluar, ya udah silahkan keluar, kemudian ngabisin martabak, kolak, bisa semalam. Tapi kalau kemudian dia ternyata udah suci, ya udah. Ustazah dikirain udah suci nih, dia udah puasa gitu kan. Pas giliran waktunya asar keluar lagi, ya udah, silakan makan deh sekarang. Ini emang ininya kita ya, ujian kita nih sebagai perempuan. Memang masalah kita sebagai perempuan. Tapi ala kulli hal, kalau memang sudah waktunya memang jelang-jelang suci, ya sebaiknya memang berhati-hati. Sebaiknya berhati-hati. Bahkan kalau misalnya nih ya, kita masih mens di waktu pagi, suci-sucinya kemudian ba'da asar atau jam 3 sore. Nah itu begitu habis selesai suci, kita sunnah untuk imsak. Jangan makan, jangan minum sampai maghrib. Nah ya, menghormati puasa. Nggak sah ya Ustaz ya? Nggak salah. Orang dari pagi sampai siang dia udah kenyang. Nggak sah tentu saja. Apalagi kan kalau dia belum makan apa-apa, nggak sah juga. Emang paginya kan dia masih mens, gitu kan? Belum suci. Gitu. Jadi sesudah dia suci tersebut, itu dia sunnah untuk imsak. Sunnah untuk menahan diri dari makan dan minum. Begitu ya teman-teman saya sekalian, saya melihat itu ya hal-hal yang membatalkan puasa. Hal membatalkan puasa yang lain meskipun jarang, tapi memang harus saya sampaikan juga, yaitu berhubungan badan ataupun bermesraan sampai dengan keluarnya sperma, ya, sampai dengan keluarnya mani, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Kalau nggak sampai keluar mani, memang itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahalanya puasa. Kalau bicara tentang membatalkan pahalanya puasa, teman-teman sekalian saya muliakan, asal sesuatu dilakukan dengan syahwat, bahkan andai nggak ada yang keluar sekalipun tetap batal. Batal pahala puasanya. Ini yang dulu pernah ditanyakan oleh Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah. Beliau sedang di majelis. Ketika kemudian ada seorang tanya, wahai imam, saya lagi puasa Ramadan, boleh nggak cium istri saya? Kata Imam Syafi'i, boleh. Oh baik imam. Dia pun jalan. Masih di majelis itu juga ada orang nanya pertanyaan yang sama. Imam, saya kalau lagi bulan puasa, saya cium istri saya, batal nggak puasa saya? Batal. Tinggal murid-muridnya aja yang bengong. Ini gimana sih ini? Gitu ya. Pertanyaannya sama, kok jawabannya bisa beda-beda. Habis selesai orangnya kemudian pergi, mereka bertanya, "Ghayyarta ijtihadak ya Imam? Apakah engkau berubah pikiran wahai Imam?" Kata Imam Syafi'i, "Enggak, kenapa? Itu kami dengar ada dua pertanyaan sama, walakin al-jawab yakhtalif, akan tapi jawabannya berbeda-beda." Katanya Imam Syafi'i, "Oh, yang tadi urusan cium istri." "Iya, Imam." Dia bilang yang pertama yang tanya kakek-kakek. Tapi ya mungkin Imam Syafi'i nggak tahu kalau zaman-zaman sekarang ini ada tua-tua keladi. Kan? Ya Allah. Imam Syafi'i tadi yang tanya pertama kakek-kakek, udah tua. Kalaupun dia mencium istrinya hanya karena sayang aja, bukan karena syahwat, jadi nggak jadi soal. Yang kedua tuh pengantin baru tuh yang nanya.
Makanya kok saya rada-rada gimana gitu kalau orang-orang ngawinin bulan-bulan Sya'ban. Kesian teman-teman saya sekalian sih ya. Ya kalau malam sih boleh. Ya Allah, ya Allah. Kan insyaallah mudah-mudahan bisa dijaga. Kalau sampai ada orang lagi puasa kemudian berhubungan intim, apa ininya? Bayarnya atau hukumannya apa? Hukumannya adalah memerdekakan budak. Zaman itu budak tuh harganya ratusan juta ya teman-teman. Atau seenggaknya puluhan juta gitu, mahal. Kalau kemudian nggak bisa, maka dia berpuasa. Kayak sekarang nggak ada budak nih kan, berpuasa. Berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut loh. Jadi kalau misalnya udah batal, udah bayar puasanya 50 hari, habis itu kemudian batal di hari ke-51, ngulang lagi dari awal. Dan yang bagus adalah bahwa yang kemudian kena hukuman 2 bulan berturut-turut itu hanya suaminya saja, istrinya kagak. Tapi jangan kemudian godain ya, syukurin dia aja yang suruh puasa 2 bulan gitu, kasihannya. Jadi gitu teman-teman saya sekalian. Nah kalau ustazah nih misalnya nih, mohon maaf nih, keluar maninya bukan karena hubungan intim, tapi karena lagi tidur ngimpi. Namanya mimpi kan kita nggak bisa atur ya. Tahu-tahu gitu, batal apa enggak? Nggak batal lah. Namanya suatu nggak dikerjakan tanpa sengaja. Tapi kan dia wajib mandi, betul. Dia wajib mandi. Akan tetapi nggak batal puasanya. Nah, lanjutkan aja. Nggak apa-apa tuh setelah mandinya. Nggak apa-apa mandinya, asalkan jangan dengan berendam atau berenang. Mandi yang makruh ketika bulan puasa adalah mandi dengan cara berenang ataupun berendam. Kalau mandi dengan cara keramasan itu nggak jadi soal, teman-teman sekalian. Walaupun siang hari, tengah hari panas-panas, wah enak nih kayaknya nih keramasan gitu kan ya. Airnya dingin-dingin, kalau perlu dikasih Coca-Cola. Batal nggak tuh? Nggak batal ya, asalkan nggak ada yang masuk. Asal nggak ada yang masuk, nggak masalah teman-teman saya sekalian. Yang nggak boleh berenang atau berendam. Nah kalau berendam tuh makruh. Demikian pula kalau berenang. Dengan Ustazah, berendamnya tuh kepalanya nggak masuk, cuman dari sini ke sini. Tapi kan ada lubang-lubang lain. Kabarnya orang, mohon maaf ya, kalau kentut dalam air tuh ada yang masuk loh airnya, karena kan keluar gini, hup. Iya, jadi di saat keluar ada angin yang keluar, energinya itu ketika ditarik masukin air gitu. Karenanya kemudian tidak diperkenankan bagi orang yang sedang dalam keadaan puasa untuk mandi dalam keadaan berenang ataupun berendam. Kalau mandi secara normal biasa kita gerujukan atau lewat pakai shower, nah itu nggak jadi masalah teman-teman sekalian. Jadi gitu ya, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Saya tadi ada terangkan mengenai lubang-lubang terbuka, ya kan? Nah itu yang dimaksudkan dengan lubang terbuka, apa dari sejak awal udah merupakan lubang terbuka yang batalin puasa kalau ada sesuatu yang masuk. Mohon maaf ya, hidung ini kan salah satu lubang terbuka. Kalau kita lagi puasa gini-gini, gitu kan, mobil langsung batal gitu Ustazah? Enggak batal teman-teman sekalian. Ini saya kasih tahu. Walaupun agak-agak gimana gitu ya, tapi lah ya fiti. Yang namanya lubang telinga sama lubang hidung, bagian dalamnya yang batal puasa kita kalau memasukkan sesuatu lewat itu. Kalau depan-depannya nggak jadi masalah. Kalau udah dalam baru batal. Itu adalah yang tidak tertembus sama jari kecil kita. Ya, yang nggak tertembus sama jari kecil kita. Kalau misalnya masih nggak maulah saya tahu contohnya, takut lupa. Iya. Kalau misalnya kita pakai jari tangan kita, jari tangan apalagi telunjuk misalnya, gitu ya, kita ngupil gitu istilahnya kan gitu ya, pakai jari telunjuk atau jari kecil. Nah itu nggak jadi masalah teman-teman sekalian. Nggak jadi masalah, asal ukurannya ukuran normal aja kan gitu, ukuran normalnya kita. Kalau kita pakainya itu udah cotton bud, kita masukin sampai ke dalam, batal puasanya menurut pendapat Imam Syafi'i. Demikian pula dengan lubang telinga. Kalau kita cuman begini ini aja,
nggak paksa-paksa ya, cuman bagian luarnya aja gitu, atau bagian dalam lubang tapi yang masih terjangkau oleh jari tangan kita, maka itu nggak jadi masalah. Tapi begitu pakai cotton bud dan kemudian apalagi pakai yang ada ujungnya tuh, zaman dulu tuh nggak sih? Iya, masukin sambil korek-korek gitu. Biasanya matanya agak gitu-gitu deh, meremlek matanya. Nah itu batal teman-teman sekalian. Baik ya. Sekarang kalau lubang mulut, yang mana yang zahir, yang mana yang batin? Yang mulut kita ini semuanya zahir. Yang batin adalah tempat keluarnya makhraj kha. Ya, tempat keluarnya makhraj kha itu agak di atas ya. Makhraj kha, teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah berada di makhraj kha, di atasnya sana itu luar, di bawahnya situ adalah dalam. Kalau ada sesuatu seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ada lalat nyangkut gitu ya, kalau nyangkutnya masih yang di sini aja gitu kan ya, di lidah bagian atas bagian dalam, kemudian kita keluar, itu nggak batal. Tapi kalau kemudian dia udah masuknya udah dalam, ya kita keluarkan sampai dengan, biasanya suka ada yang kayak asem-asem gitu ya, keluar dari dalam, itu udah batal puasanya gitu. Jadi mulut ini enggak termasuk bagian dalam. Istilah katanya, kalau ada orang siangan hari puasa dia sikat gigian gitu ya, enggak batal puasanya, tapi makruh. Dia sikat gigian nggak ada yang masuk ke dalam, nggak ada yang masuk, dia ludah-ludahin sampai bersih gitu ya, puasanya tetap sah, hanya saja makruh. Makruhnya dari sisi menghilangkan bau puasa dari mulutnya. Kata Nabi Muhammad SAW, la khalu famis saim atyab indallah min rihil misik. Sungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia, itu lebih wangi daripada bau misik. Kenapa saya tekankan di sisi Allah? Bukan berarti mentang-mentang wangi kok di sisi Allah. Ngomong sama sebelahnya, ya Allah deket-deket banget. Ustazah, saya mau curhat dong Ustazah, saya mau nanya nih Ustazah, tapi dekat banget ngomongnya, Allah. Ini ya teman-teman sekalian, di sisi Allah, di sisi Allah. Di sisi manusia lain lagi urusannya. Dan itu juga teman-teman sekalian, yang di sisi Allah itu yang ditimbulkan karena puasa, bukan karena makan pete di waktu sahur. Kalau aroma-aroma yang seperti itu harus kita hilangkan, kan begitu ya? Sebelum subuh, nah itu waktu imsak kita gosok gigi. Kemudian saat sholat subuh juga masih sunnah pakai siwak. Saat sholat duha juga masih sunnah pakai siwak. Saat sholat duhur, nah itu udah makruh untuk menggunakan siwak, apalagi sikatan gigi, gitu ya. Nah kalau sikatan gigi dari sejak awal, dari mulai habis subuh juga ada makruh. Apa bedanya? Kenapa kalau siwakan makruhnya habis duhur? Kalau sikatan gigi dari awal udah makruh, karena ketika kita sikatan gigi kita pakai barang lain, yaitu odol yang ada rasanya tentu saja ya, dan itu menjadikan kita hukumnya sejak makruh sudah dari sejak awalnya. Demikian pula dengan kalau ada orang lagi bulan puasa nyobain makanan, masakan ya, untuk cari tahu hasilnya udah pas apa belum. Ini kalau menurut saya, orang-orang yang suka nyobain makanan ini kurang profesional. Jarang-jarang masak, kurang profesional, gitu ya. Kalau saya sih nggak pakai nyobain masakan, emang kagak masak. Teman-teman saya sekalian, taruhin di lidah. Saya juga heran itu kapan ceritanya ngerasainnya ya, cepet banget loh. Ya Allah, nyobainnya gitu cepet bener. Nah itu kalau kayak begitu batal apa enggak? Enggak batal, hanya saja makruh. Nah kalau kita tahu itu makruh, lebih baik nggak usah lah ya, nanti aja gitu teman-teman sekalian. Tar aja kalau mau disuguhin, sebelum disuguhin kita cobain dulu, gitu kan? Maksudnya bis adzan ya, bis adzan. Baik teman-teman sekalian, udah jelas ini ya hal-hal yang membatalkan puasa.
Kita udah bahas juga hal yang membatalkan pahalanya puasa, kewajiban puasa juga, yaitu rukunnya puasa. Ada 2 hal tadi ini juga sudah kita bahas. Sekarang hanya tinggal kesunahan-kesunahan yang kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan. Kesunahan pertama, jangan lupa baca surat Al-Fatih di malam pertama Ramadan. Jangan lupa untuk baca surat Al-Fatih di malam pertama Ramadan. Kenapa Ustazah? Yaitu yang dilakukan Nabi Muhammad tiap datang malam pertama bulan Ramadan, beliau membuka Ramadannya dengan surat Al-Fatih. Kapan bacanya? Boleh dalam sholat, bagus. Sholat ba'diyah maghrib, gitu ya, atau sholat qabliyah isya, misalnya gitu. Kita baca surat Al-Fatih, lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak dalam sholat, di luar sholat pun nggak jadi soal. Asal bil Quran kita baca. Setelah kalau lagi haid nggak boleh. Karena surat Al-Fatih tentu saja bukan merupakan dikiran yang biasa kamu baca di saat sedang dalam keadaan suci, ya. Karenanya tidak diperkenankan bagi yang sedang haid untuk ikut serta membaca surat Al-Fatih. Kemudian teman-teman sekalian saya muliakan, kesunahan-kesunahan lain. Kesunahan paling besar di bulan Ramadan ini ya, masuk nomor 2 nih ya. Kesunahan terbesar di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini adalah 20 rakaat. 20 rakaat tambah witir. Witirnya berapa? Terserah. Boleh 1, boleh juga 3, seenggaknya lah ya. Seenggaknya 3 gitu. Kalau mau tambahin lebih bagus lagi 5, 7, 9, paling banyaknya adalah 11. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tarawih ini adalah sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang belajar, yang ngomong bahwa tarawih itu nggak ada sunnahnya, Nabi nggak pernah ngerjain sunnah, itu merupakan kesunahannya Sayyidina Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Saya rasa ada yang miss, ada yang hilang, gitu ya. Ada hilang dari hadis yang dia pelajari dari Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman sekalian saya muliakan, meskipun memang hadisnya adalah hadis yang dhaif, tapi dianya dikuatkan dengan amaliyahnya sahabat. Yang kita tahu para sahabat itu tidak akan melakukan apapun kalau memang tidak melihat Nabi Muhammad melakukannya. Sahabat itu teman-teman sekalian, satu hari mau makan semangka. Semangka nih, gimana mau nyoba yang aneh-aneh ya? Makan semangka. Mereka udah mau makan, kemudian sahabat bilang, ini buah nih enak nih katanya, yuk kita makan. Sahabat bilang, wah saya nggak pernah lihat Nabi Muhammad makannya. Yang lain bilang, iya saya juga nggak pernah lihat. Yaudah deh, nggak berani saya makannya, nggak berani saya makannya. Semuanya nggak ada yang berani makan. Padahal mereka tahu bahwa buah tersebut tidak berbahaya. Dia udah lihat orang-orang juga memang pada makan buah tersebut, tapi hanya karena tidak pernah melihat Nabi Muhammad memakannya. Sampai ada datang seorang, dia bilang, saya pernah tahu Nabi Muhammad makan buah ini. Mereka pun bilang, oh kalau gitu mari kita makan. Begitu mereka mau makan, nanya, Nabi dulu waktu makannya gimana caranya? Makan potong-potong kemudian dimakan, apa makan dari buahnya, atau disendokin, gitu ya? Waduh, nggak pasti saya caranya. Dia bilang, ya udah deh kalau gitu saya milih nggak makan karena takut cara makannya tidak sesuai dengan cara makannya Nabi Muhammad. Menurutmu sahabat dengan mental yang seperti itu, mana yang lebih besar menurut mereka? Mengerjakan sholat tidak sesuai dengan caranya Nabi, atau makan semangka nggak sesuai dengan cara Nabi? Sholat tentu saja. Mereka nggak akan melakukannya kecuali dengan tata caranya Nabi besar Muhammad alaihissalam. Hadisnya bercerita di tahun-tahun terakhir, hampir terakhir dari masa hidupnya Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi di salah satu malam pertama Ramadan, Nabi mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat berjamaah bersama para sahabat. Jadi habis kelar sholat isya, Nabi Muhammad ngajak mereka buat sholat tarawih. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya disebutnya dengan nama tarawih, likatrat rawahi, karena banyak istirahatnya. Kenapa banyak istirahatnya? Karena sholatnya berdirinya lama. Jadi habis baca Fatihah tuh Nabi baca surat-surat yang cukup panjang. Jadi satu sholatnya aja itu ngambil waktu lebih dari 1/4 jam. Satu sholatnya.
Kita kadang-kadang terawihnya udah mau habis seperempat jam. Nabi selonjoran, Nabi inian, Nabi setiap 2 rakaat, gitu ya. Makanya sebutnya tarawih karena banyak istirahatnya, banyak rohahnya. Jadi sekalian sampai dapat 20 rakaat. Nabi kemudian selesai doa masuk rumah. Besoknya lagi Nabi juga melakukan hal yang sama. Sholat lagi 20 rakaat. Besoknya lagi juga Nabi melakukan hal yang sama. Hari keempat sahabat nungguin dong. Habis kelar sholat isya, Nabi habis saya baca-baca doanya, Nabi masuk rumah, ditungguin sama sahabat. Mungkin Nabi ada keperluan dulu dalam rumah. Nabinya nggak keluar-keluar. Sampai setengah jam, 1 jam Nabi nggak keluar. Sahabat itu santun-santun teman-teman sekalian. Saya bisa bayangin nih, kalau sahabat nggak santun-santun, pasti udah bolak-balik tuh orang. Rasul, jadi sholat nggak nih Rasul? Kayak biasa ya teman-teman kan kayak gitu. Ustazah, kamar mandi masih lama nggak Ustazah? Saya udah kebelet loh. Ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, sahabat Nabi itu santun-santun. Mereka nungguin Nabinya nggak keluar, ya udah gitu, tungguin aja. Sampai sekitar setengah jam, 1 jam Nabi nggak keluar, mereka pun mulai bubar satu demi satu. Sampai ketika kalau di kita ya setengahan malam jam 12-an, nah itu baru semua sahabat udah pada nggak ada lagi di masjid, karena mereka juga harus ini kan, harus siap-siapin sahurnya apa segala macam. Mereka pulang masing-masing. Saat waktunya sholat subuh, Nabi seolah melihat tanda tanya di muka semua sahabat. Ini ada tanda tanya semuanya di mukanya. Gitu ya. Kayaknya kok mereka penuh pertanyaan, kenapa Rasul kita ditungguin gitu. Nabi habis selesai sholat subuh, Nabi bilang, "Inni araftu madza fa'altumul barihah." Kata Nabi, aku tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Maksudnya menunggu saya untuk keluar. Wa ma mana'ani an akhruj illa khasyitu an yufrad alaina. Tidak ada sesuatu hal yang menghalangkan aku untuk keluar menuju kalian, kecuali rasa khawatir sholat ini nanti akan diwajibkan bagi kita. Saya khawatir Allah kalau ngelihat, oh rapi bener nih, rajin ternyata umatnya Nabi Muhammad, dah khusus bulan Ramadan tarawih wajib. Itu Nabi khawatir. Kenapa khawatir? Yang dikhawatirkan Nabi bukan dirinya. Beliau udah paham, beliau sholat malamnya sampai bengkak telapak kakinya. Yang Nabi khawatirkan bukan pula para sahabat, mereka semuanya adalah orang-orang yang masya Allah ibadahnya. Yang dikhawatirkan umat Islam era milenium, zaman now ini, zaman now. Saudaraku sekalian, kalau sholatnya tetap sunnah, yang ngerjain berpahala, kan begitu ya? Nggak ngerjain, nggak dosa. Tapi kalau sholatnya wajib, yang ngerjain berpahala, yang nggak ngerjain dosa. Nabi nggak mau kalau bikin dosa buat umatnya. Jadi kata Nabi, dah kita nahan diri, nggak usah pakai sholat berjamaah. Meskipun saya tahu kalian semuanya kepengen untuk bisa sholat bersama-sama. Teman-teman sekalian, sahabat senang sholat barengan sama Nabi. Nggak model kayak kita nyari tarawih yang paling cepet. Paling enak tarawih sana noh. Ya Allah, ayatnya pendek yang paling dicari. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu Akbar. Ada masjid kayak gitu, dikirain mau baca surat Yasin nih. Ternyata kagak, cuman 1 ayat doang yang baca. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih ya, Nabi Muhammad alaihissalam sholat tarawih. Habis itu sisa Ramadan tersebut Nabi tidak lagi sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat karena khawatir diwajibkan itu ya. Jadi ya, sampai tahun berikutnya sampai Nabi Muhammad wafat tidak pernah lagi dikerjakan sholat tarawih dengan berjamaah. Sampai Nabi Muhammad wafat, di zaman hidupnya Sayyidina Abu Bakar tetap seperti itu. Di zaman hidupnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bilang, dulu itu kan Nabi Muhammad pernah ngerjain tarawih, kemudian Nabi nggak jadi tarawih karena khawatir diwajibkan. Nah sekarang kan udah nggak mungkin lagi diwajibkan. Turun wahyunya sama siapa? Kan nggak bisa ya.
Jadi kemudian Sayyidina Umar rapat sama pembesar-pembesar sahabat, ulama-ulama sahabat. Di antaranya Sayyidina Ibnu Mas'ud, di antaranya Sayyidina Ibnu Abbas, hibrul ummah, cintanya umat ini. Di antaranya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pintu dari kota ilmunya Nabi besar Muhammad SAW. Tanyain, gimana menurut kalian? Oh iya, enak, senang, alhamdulillah. Mereka pun kemudian memulai melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Saudaraku sekalian, dan sunnah tersebut masih tetap lestari, masih tetap terjaga, alhamdulillah, sampai di waktu sekarang ini. Bersama dengan banyaknya orang-orang yang mengatakan itu perkara bid'ah, itu perkara bid'ah, nyatanya tidak ada sesiapapun yang dapat merubah kesunahannya sholat 20 rakaat tersebut, bahkan di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Padahal mereka banyak yang mengerjakan yang seperti itu kan, menganggap bahwa sholat tarawih ini adalah perkara yang bid'ah. Gitu teman-teman sekalian saya muliakan. Alhamdulillah masih tetap terjaga sampai detik ini. Dan saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahkan ketika melihat di bulan Ramadan masjid-masjid begitu marak, masjid-masjid begitu terang, Sayyidina Ali mengatakan, nawwarallaha darihaka ya Umar kama nawwarta masajidana. Semoga Allah menerangkan kuburmu wahai Umar sebagaimana engkau telah menerangkan masjid-masjid kami di bulan Ramadan. Jika itu adalah perkara bid'ah, akankah Sayyidina Ali menyetujuinya? Jika itu adalah perkara bid'ah, akankah ribuan sahabat semuanya diam terhadap apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Maka teman-teman sekalian, meski hadis yang menceritakan tentang sholat tarawihnya Nabi Muhammad SAW itu hadisnya riwayatnya, secara riwayatnya adalah dhaif, akan tetapi ianya menjadi kuat dengan amaliyah para sahabat-sahabat sampai dengan ulama-ulama sampai ke zaman sekarang ini, merupakan kesunahan yang sangat amat baik. Dan pada kesunahan tarawih itulah yang dimaksudkan dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan baik dan dia ibadah di waktu malamnya. Ibadah di waktu malamnya yang dimaksudkan adalah dengan mengerjakan sholat tarawih. Sholat yang khusus kita kerjakan hanya pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan pada kita sekalian. Kesunahan lain saudara sekalian saya muliakan, banyak baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sayyidina Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali hataman selama bulan Ramadan. Para ulama-ulama, banyak diantara mereka yang seharinya hatam satu hataman Quran. Saudara sekalian saya muliakan, kita kalaupun nggak nyampe segitu, ya udah kita siapkan waktu secara khusus untuk kita membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Kan gitu ya? Siang hari berapa jam gitu? Sejam 2 jam, ya kan? Malam hari sejam 2 jam kita sengaja khususkan untuk membaca Al-Quran. Dengan cara itu insya Allah pasti kan akan ada hataman-hataman Quran yang bisa kita persembahkan sebagai ikut-ikutan ibadah. Saya tuh ngelihat diri saya bukan ibadah yang kita kerjakan, ikut-ikutan ibadah. Anak bawang nggak? Ya, kayak anak umur 3 tahun ikutan sekolah SD sama kakaknya, kan? Kita ibadah kita nih belum jadi ibadah yang diinginkan Allah, tapi boleh-bolehlah kita berlatih ibadah kecil kita. Semoga bersama dengan ibadahnya para ahli ibadah yang besar-besar, ibadah kita diterima di sisi Allah SWT insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang tahun kemarin hatam 3 kali, tahun ini mudah-mudahan 4 kali. Yang tahun kemarin 4 kali, mudah-mudahan tahun ini 5 kali. Yang kemarin 1 hataman Quran, tahun ini 2 kali hataman. Nah itu ya. Yang tahun kemarin gak hatam, tahun ini insya Allah hatam. Yang sebaiknya jangan sampai ada di antara kita yang gak dapat sama sekali hataman Quran selama bulan Ramadan. Kemudian sunnah yang berikutnya juga yang gak kalah pentingnya, yaitu untuk memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Sebab amalan sekali di bulan Ramadan diriwayatkan berlipat ganda minimal 70 kali, atau banyak pula yang berlipat ganda hingga 1000 kali lipat.
Saudara sekalian saya muliakan, maka satu sedekah dirham di bulan Ramadan senilai 1000 dirham, senilai 1000 dirham. Dan bagus-bagusnya sedekah pada bulan Ramadan adalah memberi bukaan puasa bagi yang berpuasa. Gitu ya, kita ngasih bukaan puasa, dia memakannya, kita dapat pahala yang sama dengan puasa orang tersebut. Gitu. Itu ibadah sedekah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, selain juga ibadah-ibadah yang lain. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan yang berikutnya adalah kita mengerjakan kesunahan pada bulan Ramadan, memperbanyak zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW selama bulan Ramadan, yaitu mengumpulkan antara syahadat, istighfar, minta surga, mohon perlindungan dari api neraka. Jadi kita baca asyhadu alla ilaha illallah, syahadat, astaghfirullah, istighfar, nas'alukal jannata, minta surga, wa na'udzubika minan nar, mohon perlindungan dari api neraka. Kita perbanyak pikiran tersebut selama bulan Ramadan. Memang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi itu bukan zikir yang khusus dibaca jelang buka, bukan. Karena saya pernah ajarin zikir ini, kemudian ada yang bilang, Ustazah, walaupun zikirnya dibaca pagi boleh? Boleh lah. Malam boleh? Udah buka? Boleh. Dia bilang soalnya musola-musola, masjid-masjid tuh banyak yang bacanya jelang buka. Jadi mereka taunya hanya merupakan zikiran saat jelang buka doang. Saya bilang itu karena masjid-masjidnya orang-orangnya udah pada kumpul nungguin waktunya berbuka. Jadi mereka memang udah sambilan kumpul, daripada diem, daripada ngobrol yang gak jelas, lebih baik membaca zikir. Begitu ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, selain daripada itu ada juga zikiran Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, Engkau suka orang-orang yang saling memberi maaf, maka ampuni dan maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Nah itu. Saudara sekalian saya muliakan, kesunahan lain adalah untuk mengawalkan buka, mengakhirkan sahur. Waktu buka udah masuk dari mulai azan maghrib. Nah, ketika maghrib azan tuh udah masuk waktu buka. Jangan ditunda-tunda. Karena sallallahu alaihi wasallam yuqaddimul futur qabla an yusalli maghrib. Nabi selalu mendahulukan berbuka dari sholat maghrib. Dari sholat maghrib. Jadi Nabi makan dulu, buka dulu, kemudian baru sholat maghrib. Nah itu. Kalau kemudian mau makan besarnya habis sholat maghrib, silakan aja. Tapi di saat azan maghrib terdengar, asal azan maghrib di kotamu, ya, jangan ikutan azan maghribnya waktu Surabaya, waktu Banjarmasin, waktu Bali gitu ya. Jangan. Tapi kalau misalnya waktunya memang waktu di negeri kita, nah itu segera batalkan puasamu. Nabi Muhammad mengatakan, mazala ummati bihair ma'ajalul futur wa akharus sahur. Umatku selalu berada dalam kebaikan selagi mereka mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur. Buka paling bagus pakai kurma, teman-teman sekalian. Walaupun memang saya tahu hausnya lebih gede daripada laparnya, tapi kita yang namanya puasa kan ngikutin ajarannya Nabi Muhammad. Kita lakukan cara kita buka sesuai ajarannya Nabi Muhammad. Caranya Nabi Muhammad akan membuat puasa kita jauh lebih bisa menyehatkan hati kita, jauh lebih bisa menyehatkan badan kita. Sebab apa yang dilakukan Nabi selalu adalah yang terbaik. Ambil kurma, baca Bismillahirrahmanirrahim begitu kedengaran adzan. Ya, kalau saat udah adzan, saat adzan maghrib kan itu ya. Kalau saat udah adzan kita ambil kurma, Bismillahirrahmanirrahim, makan kurmanya, kemudian minum airnya, habis itu baru baca doanya. Jangan kebalik-balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu bika amantu alistighfartu birahmatika ya arhamar rahimin. Baru dimakan. Artinya nggak pas. Ya Allah, karenamu aku telah berpuasa, dengan rizkimu aku telah berbuka. Baru dipegangin doang. Malaikatnya bingung nih, gimana ini anak. Ya Allah, jadi jangan salah kaprah ya. Ya, makan dulu kurmanya. Awalinya dengan bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan kurma, kita minum air, baru kemudian baca doa berbuka puasa. Ustazah, sebenarnya yang mana sih? Dapat doma atau Allah malakasumtu? Doa, teman-teman sekalian. Semuanya bagus.
Dan memang kedua-duanya, bahkan tiga ya, warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang, ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Kalau dibilang bahwa yang satu hadisnya lebih sahih, urusan doa kagak ada hadisnya aja nggak apa-apa. Ya kan itu ya? Urusan doa yang namanya kita meminta kebaikan, ibu-ibu sekalian, nggak ada hadisnya aja nggak apa-apa. Nggak ada hadisnya aja nggak apa-apa. Ibu-ibu minta biar rezekinya gampang, kebeli rumah, minta apa enggak? Minta. Itu bid'ah loh, Nabi nggak ada. Kalau kamu mau bilang bahwa semua yang nggak dikerjain Nabi dari doa-doa adalah bid'ah, tapi kan nggak seperti itu. Kita boleh minta apapun aja, yang namanya doa semuanya bagus. Apalagi memang ada hadisnya, walaupun satu riwayat ada yang lebih sahih daripada riwayat yang lain. Kalau mau pasti baca aja semuanya. Kayak saya dibaca tiga-tiganya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba dhama wa btallatil uruq wa thabata al ajru insyaallah taala. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Baca dah ketiga-tiganya. Itu teman-teman sekalian, ustazah panjang bener. Ya Allah, nggak nyampe seperempat dari doa buka puasa yang diajarin sama guru saya. Saya diajarin doa buka puasa dari guru saya, panjang bener. Saya nggak amalin. Bingung kapan makannya nih, doanya panjang banget. Jadi dah, seenggaknya tiga itu aja, ringan masih ya. Jadi gitu teman-teman sekalian, saya muliakan. Kemudian sahurnya kita belakangin, tapi jangan belakang-belakangan banget. Sampai waktunya Allahu Akbar, masih ada cabe, tahu sama cabe dalam mulut kita. Pedes. Ya Allah, nggak gitu. Seharusnya sudah berhenti makan sahur sekitar 15 sampai 10 menit sebelum adzan subuh. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah, berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan adzan subuh? Sayyidah Aisyah menjawab, biqadar 50 ayat, seukuran 50 ayat, dan 50 ayat dalam kisaran 10 sampai 15 menit dari adzan subuh. Gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian yang saya muliakan, hal terakhir yang merupakan kesunahan dari bulan suci Ramadan adalah menghidupkan malam-malamnya, terutamanya adalah malam-malam yang diperkirakan turun hujan rahmatnya lebih berderas daripada malam-malam yang lain. Kapan itu? Malam 17 Ramadan. Salah satu dari malam-malam yang diperkirakan turun hujan rahmat lebih deras daripada malam-malam yang lain. Malam pertama Ramadan, seperti yang tadi telah saya sampaikan, gitu ya. Malam pandangan cinta Allah kepada hamba-hambanya, malam pertama Ramadan. Kemudian lagi malam-malam ganjil, terutamanya adalah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan juga malam 29. Teman-teman sekalian, 5 malam tersebut adalah malam yang kita disunahkan untuk memperbanyak beribadah pada Allah SWT pada malam tersebut, karena sangat berkemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Seperti itu ya. Lailatul Qadar, apa yang terjadi di sana? Karunia yang sangat amat indah. Dari Lailatul Qadar khairun min alfi. Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan, bukan 1000 malam, tapi 1000 bulan. Berlipat gandanya bukan 10 kali ya, bukan 10 kali, bahkan bukan 100 kali, bahkan bukan 1000 kali, tapi 1000 dikali 30. Luar biasa ya, 63 tahun lebih. Nah, jadi yang namanya Lailatul Qadar itu 63 tahun lebih. Artinya kalau kamu hidupin malam tersebut dan dapat Lailatul Qadar, kamu seperti ibadah seumur hidup, teman-teman sekalian. Masya Allah, terhapuskan dosa segitu lamanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau tahun kemarin kita belum dapat, tahun ini kita harus dapat insyaallah. Dalam keadaan Lailatul Qadar, kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima ibadah kita, menaikkan kita pada derajat yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.